wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali Bapak sekalian masih di pembahasan buku An-Nahwu fi Sab'ati Ayyam yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Ibnu Ahmad Al-Bijadi hafizahullah wa nafa'a bih wa baraka fih. Dan terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan al-mustatsna bi'illah. Dan seperti biasa sembari menunggu teman-teman yang lain hadir dan bergabung, silakan yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan faidah dari yang sudah dipahami di pelajaran-pelajaran sebelumnya, dipersilakan angkat tangan. Baik, Saudari Miza, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah, Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Faedahnya adalah sekarang memahami konsep mustasna bi'ilah sudah lebih mudah, yaitu dengan melihat kepada 3 kondisi. Pertama, ilah di tengah kalimat. Setelah kata dalam jumlah ismiyah maupun fi'liyah, maka ilah tidak memberikan efek apapun pada kata setelahnya. Nah, di sini contohnya ma al-ummahatu illa rahimatun. Tidak ada para ibu kecuali penyayang. Di sini kata ilah tetap dalam keadaan marfu. Kondisi kedua, ilah setelah jumlah, maka isim yang mengikuti ilah menjadi mansub. Contohnya, al-ummahatu rahimatun illa nurata. Artinya para ibu semuanya penyayang kecuali Nurah. Dalam keadaan ini kata nurata disebut mustasna bi'illah dan dia mansub. Dan yang terakhir kondisi ketiga, jika ilah berada setelah jumlah tetapi di dalam jumlah ada kata nafi atau negasi seperti ma, maka kata setelah ilah bisa kita pilih berada dalam keadaan mansub atau marfu. Contohnya ma rahimat al ummahatu illa nuratu atau illa nurata. Demikian Ustaz. Syukran. Mohon koreksinya Ustaz. Baik, yang terakhir mal ummahatu. Saya pakai fi'il Ustaz kalau yang nomor 3. Yang nomor 3 pakai fi'il? Iya, ma rahimat al ummahatu illa nuratu. Oh, baik, berarti itu pakai jumlah fi'liyah ya. Iya, Sahih. Barakallahu fiik. barakallahu. Kemudian Ibu Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di sini yang saya dari catatan yang saya dibagikan itu terlihat bahwa kebiasaan para ulama itu dalam memulai kitabnya itu selalu diawali dengan basmalah yang rasa syukur dan salawat. Di samping itu di dalam kitab yang Ustadz berikan ini itu dijelaskan bahwa bentuk yang pertama itu bahwa kalam adalah dengan isim. Padahal di dalam di kitab ini penjelasan mengenai isim belum ada, maka perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu. Itu saja mungkin Ustadz. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Betul, Bu, ya. Baik. Itu salah satu faedah di pelajaran-pelajaran pertama ya. Baik. Kemudian Bu Ani. Ustadz, saya ingin tanya, sebab dari kemarin saya belum dapat penjelasan ya. Apa itu artinya mustasna atau istisna? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang saya lempar ke forum ya. Siapa yang mau bantu beliau? Apa makna, apa arti, apa maksud secara sederhana al-mustasna bi'illah? Yang mau jawab angkat tangan. Silakan Saudari Miza. Mengecualikan sesuatu, Ustaz. Ya, jadi dia pengecualian. Kalau bahasa terjemahnya mungkin yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Jadi
Di beberapa buku itu memang disebut nama pelajarannya bab al-istitsna, babul istitsna. Nah, al-istitsna itu bentuk al-masdar dari fiil Pengaturan. istatsna, yastatsni, Enggak, istisnaan. kenapa? Jadi babul istitsna itu Chat. bentuk masdar. Nah, kemudian di beberapa buku yang lain menggunakan istilah babul mustatsna. Baru. Sebenarnya boleh pilih yang al-istisna, boleh pula pilih yang al-mustasna. Nah, cuma kalau kita pakai yang al-mustasna itu lebih simple, Itu kan karena siap wisuda enggak? nanti akan langsung dipakai untuk mengi'rab. Jadi kalau kita pakai al-mustasna itu akan memudahkan dalam mengi'rab, lebih simpel, lebih Anak-anak gampang. lulusan. Ya, jadi seperti itu. Jadi artinya pengecualian. Maksudnya kata yang terletak setelah illa itu akan berbeda hukumnya dengan kata yang sebelum illa. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Baik, Ustaz. Jadi artinya pengecualian ya. Iya, ini dikecualikan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Yang mau bertanya atau yang mau berbagi faidah, silakan angkat tangannya. Baik. Kalau sudah kita lanjutkan. Al-Yaumur Rabi'. Materi hari keempat sesuai yang ada di buku. Judulnya Al-Mafa'il. Dan materi yang keempat ini itu masih di pembahasan yang sama berkisar al-asmaul mansubah. Jadi masih bahas isim yang mansub. Ya. Dan judulnya al-mafa'il. Al-mafa'il. Al-mafa'il ini dia bentuk jama'. Bentuk mufradnya al-maf'ul. Dan al-mafa'il itu secara total jumlahnya ada 5. Makanya kadang-kadang disebut dengan istilah al-mafa'ilul khamsah. Al-mafa'il al-khamsah. Jadi maf'ul yang jumlahnya ada 5. Al-mafa'ilul khamsah ada 5. Nah, di sini dilihat di antara pembahasannya itu adalah al-maf'ul bih. Nah, pertanyaan saya ditujukan bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, khususnya nahwu. Ketika ibu bapak belajar nahwu, lalu masuk di pembahasan al-mansubat atau al-asma'ul mansubah, itu biasanya pelajaran apa yang pertama kali dipelajari di bab tersebut? Yang menjawab angkat tangan. Saya ulangi, pertanyaan bagi yang sudah pernah belajar nahwu sebelum. Ketika ibu bapak sudah masuk di pembahasan al-mansubat atau al-asma'ul mansubah, itu biasanya pelajaran apa yang dipelajari pertama kali di bab tersebut?
Jadi kalau ada yang jawab, baru kita jelaskan. Tapi kalau nggak ada yang jawab, kita langsung mulai ke pelajaran. Jadi kita berusaha mengakomodir baik yang pemula ataupun yang sudah pernah belajar sebelumnya untuk melihat sisi lain dari buku yang dipelajari. Baik, karena belum ada yang jawab, jadi kita simpan dulu jawabannya. Kita langsung baca bukunya. Al-Yawmur Rabi' Thalithan Al-Mafa'il. Ada yang mau baca? Dari yang Putri? Yang mau baca silakan angkat tangan. Baik, kalau kemudian kita baca. Al-jumlatu thaniyah allati hiya fi'lun wa fa'il. Al-jumlatu thaniyah. Apa maksud al-jumlatu thaniyah di sini, Bu Bapak? Yaitu jumlah fi'liyah. Iya, al-jumlatu fi'liyah. Al-jumlatu al-fi'liyah. Jadi memang walaupun tidak ada aturan yang tertera khusus ya, cuma memang kalau dilihat buku-buku bahasa Arab itu selalu memulai dengan jumlah ismiyah. Lalu setelahnya al-jumlah al-fi'liyah. Maka ketika dikenal istilah al-jumlatul ula, al-jumlatul tsaniyah, itu yang terbayang. Apalagi dari awal pembahasan buku ini, selalu yang dijelaskan pertama kali adalah al-jumlatu al-ismiyah, baru al-jumlatu al-fi'liyah. Jadi sudah langsung jelas maksudnya apa. Ya. Dan memang pembahasan al-jumlatul ismiyah itu jauh lebih mudah, jauh lebih simpel, jauh lebih gampang, dan jauh lebih tanda kutip terarah untuk pemula ketimbang memulai dengan jumlah fi'liyah. Ya. Jadi kalau ada buku nahwu itu bahas yang pertama kali jumlah ismiyah, nah itu biasanya lebih simpel ya. Lebih terarah dan lebih gampang ketimbang memulai dengan jumlah fi'liyah. Dan itu memang ada studinya. Ya. Nah, al-jumlatul fi'liyah dia punya dua rukun, dua unsur yaitu fi'il dan fa'il seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nah, sekarang lihat keterangannya. In jaa'a ba'da hasmun musyarikun lil fa'ili fil ma'na fa huwa tabi'. Ala ma ya'ti insyaallah. Wa in kana ghayra musyarikin lah fa huwa alladhi yusamma maf'ula. Wa huwa khamsatu anwa'in kulluha mansubah. Nah, sini. Apabila setelah fi'il dan fa'il. Jadi nanti posisinya begini. Ada fi'il. Kemudian setelahnya ada fa'il. Ini kalau dua begini saja sudah jumlah mufidah belum Ibu Bapak? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah bisa ya, sudah bisa. Nah, ternyata nanti ada kondisi kita butuh kata lain. Jadi setelah fa'il itu nanti ada isim lain yang kita butuhkan. Karena kan asalnya kita menggunakan bahasa itu untuk apa Ibu Bapak? Dipahami. Untuk pahami ya betul. Untuk apa? Alat apa bahasa itu? Berbicara. Kenapa kita belajar bahasa? Komunikasi. Nah, alat komunikasi.
Nah, itulah cikal bakal kenapa manusia, masyarakat itu butuh yang namanya bahasa untuk komunikasi di antara mereka. Jadi kalau nggak ada bahasa, tidak ada komunikasi. Ya, makanya kenapa orang mau belajar bahasa? Supaya bisa komunikasi. Memahami apa yang dibaca. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Ya, supaya bisa komunikasi, supaya paham nih yang dibaca apa. Ya. Nah, dalam komunikasi, kita kadang-kadang nggak cukup dengan yang namanya fi'il dan fa'il. Kita butuh kata lain karena ada kebutuhan. Maka di sini diterangkan inja ba'da hasmun musyarikun lil fa'ili fil ma'na. Kalau nanti setelah fa'il itu ada isim, ya, dan dia musyarik, mengikuti fa'il secara makna, maka dia disebut dengan at-tabi'. Nih ada istilah namanya at-tabi'. Dan dia akan datang penjelasannya di pelajaran terakhir. Jadi saya ulangi, kalau ada isim yang terletak setelah fa'il dan dia itu sama dengan fa'il dari segi makna, artinya menyertai, maka dia disebut dengan tabi'. Contoh, kita katakan misalkan jalasa dhahaba talibun jadidun. Lihat coba. Fiilnya yang mana Ibu Bapak? Zahaba. Ya, ini dhahaba dia sebagai Iya. mana fa'ilnya? Talibun. Talib. Dari mana kita tahu dia fa'il? Berada setelah fi'il. Iya, Dan dia dia marfu. setelah fi'il dan juga dia Marfu. Kemudian ada isim lain setelah siapa? Fa'il. Setelah si fa'il. Nah, isim lain ini itu satu kesatuan dengan fa'il dan dia itu satu makna. Jadi membentuk makna barengan sama si fa'il. Ya, ada hubungannya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti namanya tabi'. Namanya apa? Tabi'. Dan jenisnya ada macam-macam. Di sini dia sebagai kata sifat. Jadi nanti kita akan belajar tabi', macam-macamnya itu ada banyak, ada 4. Di antaranya adalah kata sifat. Sehingga kalau kita lihat pada kalimat ini, dhahaba talibun jadidun. Nih, kalau kita baca semuanya, dhahaba talibun jadidun. Lalu kita terjemahkan, murid laki-laki itu pergi. Ini tepat apa tidak? Tidak, karena ada jadi. Nah, kenapa? Karena jadid itu dia melekat dengan si talib, ngikut dia. Ada musyarik, ada musyarakah, ada keikutsertaan. Jadi apa? Harus diterangkan. Murid yang bagaimana? Murid yang baru itu pergi. Jadi itu maksudnya ismun musyarikun lil fa'ili fil ma'na. Jadi ini maksud dari ungkapan ini. Ya, dan nanti akan datang penjelasannya Ibu Bapak. Jadi nggak usah khawatir, akan datang pembahasannya di pelajaran terakhir secara khusus. Tapi ini bukan pelajaran kita sekarang. Pelajaran kita yang sekarang bawahnya.
Wa in kana ghaira musyarikin lah fahuwa alladhi yusamma maf'ul. Ini baru pelajaran kita. Kalau nanti ada isim yang terletak setelah fa'il dan dia sama sekali tidak ada hubungan khusus, tidak ada sesuatu yang melekat antara dia sama si fa'il, ya, maka dia disebut dengan maf'ul. Maka dia disebut dengan maf'ul. Ya. Jadi pokoknya yang namanya tabi'. Tabi' itu artinya pengikut. Makanya kan ada at-tabi'un, artinya mengikut generasi. Kalau ada tabi'un tabi'in, pengikutnya para pengikut sebelumnya. Di at-tabi' artinya pengikut. Nah, yang namanya at-tabi', follower itu kan selalu mengikuti yang diikuti. Ya. Nah, karena dia selalu mengikuti yang diikuti, makanya nggak mungkin terpisah. Tidak mungkin apa? Terpisah, dia satu kesatuan. Jadi itu yang diinginkan oleh penulis. Apa yang dimaksud dengan istilah at-tabi' secara singkat dan ringkas. Nah, al-mafa'il itu isim, dia terletak setelah fa'il. Tapi dia tidak ada keharusan, kewajiban untuk mengikuti si fa'il. Nggak ada. Dan dia bisa punya hukum yang berbeda, Ibu Bapak, dengan si fa'il. Kalau tabi', ya, tabi', pengikut itu, ya harus mengikuti semua, harus mengikuti kata yang diikutinya. Maksudnya apa? Secara hukum. Jadi kalau sebelumnya dia dhamma, maka dia dhamma. Atau kalau mau lebih pas, kalau sebelumnya marfu, dia marfu. Sebelumnya mansub, dia mansub. Nah, itu namanya tabi'. Jadi yang namanya fa'il, hukumnya apa fa'il itu, Ibu Bapak? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. 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 Maka otomatis si tabi' wajib marfu juga enggak? Wajib. Iya. Wajib. Karena yang namanya pengikut harus mengikut dengan kata yang sebelumnya secara hukum. Nah, kalau mafa'il dia tidak, Ibu Bapak. Dia berbeda hukum. Sehingga itulah alasan kenapa beliau sebutkan ini. Dan ini konsep yang unik. Ya, saya baru ketemu konsep ini di buku beliau ini. Jarang-jarang beliau mau menjelaskan mafa'il, tapi sedikit tanda kutip apa istilahnya? Ya menyebut sedikit, kalau anak-anak sekarang menyenggol sedikit siapa sih at-tabi. Ya, jadi supaya kasih tahu nih konsep baru, makanya beliau katakan seperti itu. Jadi nanti si maf'ul ini itu secara hukum dia beda dengan si fa'il. Ya kenapa beda? Jelas beda. Namanya juga maf'ul. Maf'ul itu kan dia mansub, termasuk al-asma'ul mansubah. Sedangkan fa'il dia marfu. Maka otomatis dia akan beda secara hukum. Ya. Jadi itu pengantarnya. Dan lihat konsep yang beliau sampaikan. Kemudian beliau katakan wahwa khamsatu anwa. Jadi maf'ul itu ada berapa? Ada 5. Ada 5 macam. Makanya tadi kita katakan dia dikenal juga dengan sebutan al-mafa'il al-khamsah. Lalu kulluha mansubah. Nah, ini jangan pernah lupa ini. Semua maf'ul itu mansub. Ya karena dia mansub, makanya masuk di pelajaran al-asma'ul mansubah. Jadi dia mansub semua. Otomatis dia akan berbeda dengan si fa'il. Yang mana fa'il itu marfu. Baik, nah sekarang apa 5 macam maf'ul itu? Dibahas satu persatu. Wahid. Yang pertama, فَإِنْ كَانَ الْحَدَثُ وَاقِعًا عَلَى الْمَفْعُولِ كَمَا فِي قَوْلِكَ ضَرَبَ زَيْدٌ غُلَامَهُ فَهُوَ الْمَفْعُولُ بِهِ لِأَنَّ الضَّرْبَ وَاقِعٌ عَلَى الْغُلَامِ. Yang pertama, apabila ada hadas. Hadas itu kemarin
Sudah kita bahas perbuatan, pekerjaan, sesuatu yang dilakukan, peristiwa. Ya, apabila ada perbuatan yang mengenai maf'ul, ya, maka dia disebut dengan maf'ul bih. Nah, kita pahami dari segi contoh. Lihat contohnya, daraba Zaidun gulamah. Gulam itu bisa diartikan anak kecil. Daraba apa artinya? Telah memukul. Memukul ya. Berarti apa nih arti kalimat daraba Zaidun gulamah? Zaidun memukul Anak anaknya. Boleh nggak orang tua mukul anaknya, Bu Bapak? Boleh, asal tidak menyakitkan. Jadi ini contoh yang saya pribadi nggak suka. Ya, dan sayangnya contoh ini banyak. Ya, contoh yang berkaitan dengan fisik seperti ini sebenarnya bisa dihindari. Dan ini salah satu titik yang kadang-kadang dikritisi oleh pegiat dunia pendidikan. Makanya di beberapa buku yang kekinian sudah nggak ditemukan contoh-contoh seperti ini. Ya, karena secara makna kurang elok lah. Ya walaupun mungkin ada sisi-sisi yang diperbolehkan dia dipukul, tapi lebih baik kita jauhi contoh-contoh seperti ini. Maka kita ganti aja contohnya, misalkan kataba, kita pakai Z aja nggak apa-apa, Z lagi. Kataba Zaidun darsan. Zaid telah menulis apa? Pelajaran. Nah, ini lebih enak. Nah, sekarang perbuatan kataba, penulisan itu kepada siapa dia dikenai? Apakah kepada Zaid atau kepada pelajaran? Pelajaran. Pelajaran. Nah, sehingga kita katakan darsan ini sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Sesuatu yang dikenai apa? Tadi sampai sesuatu yang dikenai perbuatan itu maf'ulun bih. Ini penjelasan singkatnya. Jadi contoh lain misalkan nasara Zaidun Muhammadan. Zaid menolong Muhammad. Jadi siapa yang dikenai pertolongan Ibu Bapak? Zaid apa sih Muhammad? Muhammad. Ya, Muhammad. Jadi itu maksud dari al-maf'ul bih. Jadi kemana perbuatan itu diarahkan. Jadi bukan pelaku, dia bukan subjek, tapi di mana arah itu dikenai. Yang kedua, wa in kana al-hadatsu waqi'an fil maf'ul. Sekarang yang kedua, kalau ada perbuatan ya yang terjadi pada waktu atau tempat tertentu. Yang terjadi pada waktu atau tempat tertentu. Maka dinamakan dengan
maf'ulun fih. Maf'ulun fih. Contohnya lihat, jitu masa'an. Jitu masa'a. Saya sudah datang pada sore hari. Nah, jadi kapan perbuatan datang itu dilakukan, Ibu Bapak? Sore. Sore hari. Maka masa'an dia adalah maf'ulun fi untuk menunjukkan waktu. Ini masa. Contoh yang satunya, jalastu kharijad dar. Saya duduk di luar rumah. Di luar rumah. Nah, sekarang di mana perbuatan itu dilakukan, Ibu Bapak? Di luar rumah. Ya. Jadi yang namanya maf'ulun fi itu isim yang memang kita gunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya fi'il atau tempat terjadinya fi. Dan nama lain dari maf'ulun fi adalah dharf. Ya, dharf. Dan dharf itu ada dua macam. Dharfuz zaman itu kata keterangan waktu, atau dharfu makan, kata keterangan tempat. Jadi ada dharfu zaman dan ada dharfu makan. Nanti tinggal dilihat saja. Ibu Bapak bisa lihat. Ini menjelaskan apa? Lihat masaan. Oh, ini waktu nih. Berarti dharfu zaman. Kharija ini menjelaskan tempat. Berarti dia dharfu makan. makan. Jadi seperti itu. Ini jenis maf'ul yang kedua. Ya, sekarang yang ketiga. Nanti setelah selesai ini kita buka tanya jawab. Yang ketiga. Wa in lam yaqa'il hadatsu 'alaihi wa lam yaqa' fihi wa kana dalan 'ala ta'lim. Nanti ada kondisi di mana peristiwa itu atau perbuatan itu atau fiil itu tidak mengenai sesuatu. Artinya tidak butuh objek. Dan juga tidak membutuhkan waktu atau tempat. Tapi isim tersebut menjelaskan ta'lil. Ta'lil itu artinya alasan. Sebab. Alasan atau sebab. Nah, kalau ada isim yang seperti itu, maka dikenal dengan sebutan maf'ulun li ajli. Maf'ulun li ajli. Kadang disebut maf'ulun li ajli, kadang disebut maf'ulun min ajli, kadang disebut maf'ulun lah, maf'ulun lahu. Kalau kita wakaf maf'ulun lah. Nah, sekarang lihat ya contohnya. Zurtuka. Zurtuka. Zurtuka dari kata zara yazuru ziarah. Apa arti ziarah, Ibu Bapak? Berkunjung. Berkunjung. Ya. Biasanya kalau Ibu Bapak dengar ziarah itu apa yang terbayang? Kuburan. Pergi ke kuburan. Ya, pergi ke kuburan ya. Tapi ingat, ziarah itu dalam bahasa Arab bukan hanya ke kuburan aja. Ya, kita mau kunjung ke sahabat, ke teman, ya pakainya juga itu, Ibu Bapak. Fi'ilnya zara yazuru. Ya, jadi mohon jangan dikira mendengar wah ini ziarah hanya kuburan saja, enggak. Ya, tidak. Jadi zurtuka artinya saya berkunjung kepadamu. Saya berkunjung kepadamu. Ini sudah jumlah mufidah belum? Sudah. Sudah bisa dipahami. Oh, saya datang kepadamu. Saya kunjung nih. Nah, cuma ada kondisi kita butuh alasan. Butuh sebab.
Kita mau menerangkan tuh, kenapa sih saya itu kok berkunjung ke tempat Anda itu kenapa? Kenapa saya begini? Nah, alasan itu sebab terjadinya fi'il itu dinamakan maf'ulun bi ajli. Nah, pada contoh kalimat ini, zurtuka ikraman lak. Saya datang berkunjung ke tempat Anda itu apa? Ikraman lak. Dalam rangka memuliakan Anda. Dengan sebab menghormati Anda. Nah, isim yang menunjukkan sebab terjadinya fi'il ini itu dikenal dengan sebutan maf'ulun bi ajli. Nah, di sini terangkan li'anna al-mutakallima 'allala li ziyaratihi bil ikram. Ai anna al-ikrama huwa sababu ziyarah. Jadi, kenapa dia berkunjung itu? Karena adanya penghormat. Itu maksud dari poin yang ketiga. Jadi ini maf'ulun li ajli. Jadi kalau maf'ulun bih itu hanya berbicara seputar objek. Kalau maf'ulun fih berbicara seputar kapan fi'il itu dilakukan atau di mana fi'il itu dilakukan. Maka yang ketiga ini itu menjelaskan sebab terjadinya suatu fi'il. Dia maf'ulun li ajli. Ya, itu yang keempat. Yang ketiga, maaf. Nah, sekarang maf'ul yang keempat. Wa in kana al-maf'ul muqtarinan biwawin wa huwa la yaqdiru an yusharika al-fa'ila fi al-ma'na fa huwa al-maf'ul ma'a. Nah, ini nah, jenis maf'ul yang keempat. Apabila nanti ada maf'ul yang bergandengan sama huruf al-waw. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau satu huruf kita nggak boleh mengatakan li, bi, ka, itu nggak boleh. Harus disebut namanya. Al-ba, al-kaf, al-lam, termasuk ini al-waw. Jadi jangan sampai ketika ibu bapak belajar harful jar. Mana harful jar di sini? Li, nggak boleh li. Bi, nggak boleh. Sebut. Mana harful jarnya? Al-lam, al-ba, seperti itu. Makanya buku-buku yang fokus pada hal-hal yang seperti ini, ketika dia menjelaskan harful jar, yang bahkan tidak hanya harful jar ya, semua huruf yang memang terdiri dari satu huruf itu akan disebutkan namanya. Al-ba, al-lam, ya, apa, misalkan al-kaf dan seterusnya. Jadi nggak didiamkan bi, ka atau li seperti itu. Nah, nanti ada isim, dia bergabung sama huruf waw. Artinya sebelum isim itu ada huruf waw. Ya, tapi isim tersebut tidak mengikuti fa'il dari segi makna. Alias apa? Antara dia dan fa'il tidak ada hubungan khusus layaknya at-tabi atau pengikut. Nah, kalau demikian kondisinya, itu disebut dengan al-maf'ulu ma'. Nah, apa fungsinya, tujuannya? Untuk menunjukkan kebersamaan saja. Menunjukkan kebersamaan, berbarengan, bersamaan. Maka al-waw di sini itu dikenal dengan sebutan wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah. Huruf waw yang menunjukkan kebersamaan, berbarengan. Nah, contohnya misalkan di sini lihat Sara Zaid. Zaid berjalan. Ini sudah sempurna, sudah jumlah mufidah. Nah, cuma kita ingin kasih tahu nih. Perjalanan Zaid itu berbarengan dengan apa sih? Bersamaan dengan apa? Oh, ternyata apa? Sara Zaidun wal jidar, bukan jadar ya, jidar. Jimnya di kasrah.
Z itu berjalan berbarengan dengan dinding. Ya, terlepas dia beneran atau dia makna majazi itu lain hal. Yang jelas kita hanya melihat dari segi kondisi nahwunya saja. Jadi itu bisa seperti itu. Yasara Zaidun wal jidar. Jadi Zaid jalan berbarengan sama dinding. Atau yang sering jadi contoh banyak di buku-buku, misalkan Sara Zaidun wan nahra. Zaid jalan berbarengan dengan sungai, ya. Jadi seperti itu. Maka di sini al-jidara dia adalah maf'ulun ma'. Dan jangan lupa ini huruf wawunya tadi namanya adalah wawul ma'iyah. Ma'iyah. Ya, dan harus ada itu. Wajib ada. Wajib ada. Jadi tidak mungkin ada maf'ulun ma' tanpa adanya wawul ma'iyah. Baik. Sekarang yang terakhir, maf'ul yang keempat. Yang paling akhir. Kelima, Ustadz. Oh iya, yang kelima adalah al-maf'ulu al-mutlaq. Nanti ada kondisi di mana isim itu dengan fiilnya ada keserasian huruf, kesamaan huruf, kemiripan huruf. Alias apa, isim tersebut sama fiilnya itu sama-sama ada huruf yang sama dan hurufnya itu adalah huruf inti. Dan nomor 5 ini sebenarnya juga berkaitan dengan ilmu as-sarf. Nah, yang mana hal tersebut dinamakan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dia punya banyak fungsi. Cuma yang paling simpel, paling gampang dan paling cocok untuk pemula untuk menegaskan terjadinya suatu fi'il. Untuk menegaskan terjadinya suatu fi'il. Nah, lihat di sini contohnya. Kita langsung yang akram tu ya. Akram tu amran ikraman. Akram tu amran ikraman. Nah, lihat di sini. Akram tu amran ikraman. Fiilnya yang mana Ibu Bapak? Akram. Akram tu. Akram tu artinya saya memuliakan. Saya apa? Memuliakan. Saya memuliakan siapa? Amr. Ikraman. Benar-benar dimuliakan. Artinya saya itu benar-benar melakukan pemuliaan terhadap si Amr. Nah, sekarang coba lihat ikram. Ini kalau kita perhatikan, susunan hurufnya sama. Hamzahnya ada juga, di sini juga ada. Kafnya juga ada, ini juga ada. Ra-nya ada, sini ra-nya ada. Sini mim ada, sini juga mim ada. Jadi, maf'ul mutlak itu berasal dari masdar suatu fi'il. Dan yang namanya masdar itu pasti selalu tersusun dari huruf asli ataupun huruf asli plus huruf tambahan dari suatu fi'il. Nah, kata akramtu itu asalnya akroma. Dan nanti kita kasih contoh yang lebih simpel. Akrom. Ya, ini huruf akroma ini, huruf hamzah, kaf, ra, mim, nanti pasti juga akan ada dalam bentuk masdarnya, yaitu ikram. Ya, jadi yang namanya maf'ul mutlak itu harus diambil dari yang namanya masdar dalam ilmu as-sarf. Nah, biasanya muncul pertanyaan, apa itu al-masdar? Ya, apa itu al-masdar? Yang jelas gini, kita pahami untuk pemula begini saja supaya gampang. Al-masdar itu sama dengan fi'il.
Cuma dia itu isim dan tidak punya waktu. Ya, karena dia isim, maka nggak punya waktu. Sebagai contoh, ada kata nasara. Nasara ini fiilnya. Nanti ada masdar dari kata nasara adalah nasar. Ini masdar. Nasara dan nasar itu sama-sama artinya menolong, Ibu Bapak. Bedanya nasara itu ada waktunya. Waktunya sudah lampau, sudah dikerjakan. Kalau nasar nggak ada waktu. Ya. Nah, kenapa dia nggak ada waktu? Karena dia adalah isim. Jadi masdar itu isim dia. Kalau dalam bahasa Inggris, saya koreksi kalau salah mungkin, Mas saya pernah dengar masdar itu istilah bahasa Inggrisnya ini. Itu istilahnya dalam bahasa Inggris. Masdar. Kalau Ceren. kita katakan dia mirip dengan fiil, tapi dia nggak punya waktu. Jadi kalau kita mau kasih contoh yang simple, misalkan begini. Nasara Zaidun Muhammadan Nasran. Nah, lihat. Jadi kalau kita perhatikan antara ini Nasara dan Nasr itu ada titik kesamaan. Huruf yang membentuknya itu sama. Ya, karena tidak mungkin masdar itu beda hurufnya dengan fiil. Seperti itu. Nah, kalau ada kondisi demikian, kita namanya maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu isim yang dibentuk dari fiilnya. Yang mana kegunaannya salah satunya adalah untuk menegaskan suatu fiil. Jadi ketika dikatakan Nasr Zaidun Muhammad dan Nasran, si Zaid itu benar-benar, betul-betul menolong si Muhammad. Jadi ada makna penegasan, ada makna penekan. Jadi itu diantara tujuan dari al-maf'ul al-mutlaq. Jadi inilah 5 al-mafa'il al-khamsah. Sekarang kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Angkat tangannya, nanti kita persilakan. Baik, silakan Saudari Miza. Nah, Ustadz izin bertanya untuk maf'ul yang ketiga, maf'ul li ajlih, contohnya itu Ustadz, zurtuka ikraman laka. Di sini kalau lakanya tidak ada, apakah jumlahnya sudah benar Ustadz? Bisa, zurtuka ikraman. Sudah bisa dipahami itu. Baik Ustadz. Lalu kalau zurtuka li ikraman, boleh nggak Ustadz? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Ada li-nya itu. Tidak boleh. Nah, dengar ada yang li. Kalau ada harful jar, dia nggak boleh mansub. Oh, begitu. Tidak perlu mansub. Nggak boleh. Nggak boleh mansub. Nggak boleh mansub. Baik. Kan namanya harful jar. Harful jar kan otomatis setelahnya jadi majrur. Seperti itu. Oh iya, majrurkan isim. Ya. Baik. Syukran Ustaz. Secara maknanya sama Ustaz kalau begitu. Memajrurkan Nanti tadi. bisa likramin itu bisa. Ada kondisi seperti itu. Maknanya sama. Cuma beda i'rab aja. Oh iya. Baik. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Saudari Nur Aisyah Fitriani. Syukran Ustaz. Saya mau nanya ini tentang maf'ul ini kan semuanya harokatnya jadi mansub ya Ustaz. Nah, kondisinya mansub betul. Iya, kondisinya mansub. Apa Ustaz? Bagaimana cara membedakan antara
Kalau kita yang awam mungkin ya Ustadz ya, yang kurang kosakatanya gitu. Ini kan agak sulit kelihatannya si maf'ul dengan hal dan tamyiz. Kedudukan mereka itu sama-sama dengan mansub apa atau fathatain gitu ya Ustadz. Jadi bagaimana cara kita untuk pemula ini membedakan antara bahwasannya ini adalah mafail dan atau dia hal atau dia masuknya tamyiz. Itu pertama Ustadz. Kemudian untuk Saya ya, saya izin jawab satu ya Bu, iya iya. Apa Ustadz? biar biar nggak lupa, takutnya lupa. Baik, sebenarnya pertanyaan kayak yang tadi sampaikan Ibu itu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Dan bukan hanya pemula, yang kita-kita yang sudah pernah belajar aja, juga suka kadang-kadang tidak begitu mudah untuk langsung menentukan. Cuma jawabannya lagi-lagi kembali ke satu hal, yaitu at-tadarrub atau at-tamarrun, al-mumarasah, jam terbang. Jadi semakin sering ibu bapak berlatih. Ya, ini saya jujur, pembelajaran kita di sini itu kurang dari segi latihannya. Karena memang keterbatasan waktu dan saya juga belum bisa ini kan semuanya. Tapi mudah-mudahan nanti di evaluasi akhir kita kasih sisi prakteknya untuk melatih masalah ini. Memang harus itu Ibu Bapak. Jadi ketika Ibu Bapak belajar, itu idealnya ada sesi praktek. Supaya nanti bisa tahu, oh ini maf'ul ini maf'ul seperti ini hal, ini tamyiz dan lain sebagainya, itu memang harus ada seperti itu. Karena supaya mengasah kemampuan yang sudah dipahami. Kadang-kadang kita tahu, ditanya apa itu maf'ul bih, paham konsepnya, ngerti, tapi begitu disodorkan contoh-contoh, nah mulai itu. Ini yang mana ya maf'ul bih? Ya, ini dengan asumsi kita sudah tahu kosakatanya ya. Kalau memang dari awal saya nggak punya kosakata kecuali terbatas, nah itu emang susah. Jadi kalau ada ibu bapak yang merasa kosakata yang terbatas, banyak belajar buku-buku yang memang melatih bahasa secara utuh. Karena kosakata itu modal. Gimana kita mau bisa berbahasa kalau kita nggak punya kosakata? Kan itu modalnya kita. Gimana mau tahu ini artinya ini kalau kita nggak tahu. Nah, di antara buku-buku yang bagus, yang sebaiknya ibu bapak pelajari, tekuni, itu seperti Al-Arabiyatul Linasyi'in, Durusul Lughatil Arabiyyah, kemudian Al-Arabiyatul Baina Yadik. Ini 3 buku yang kalau saya lihat banyak di Indonesia dan mudah dicari. Selain 3 itu banyak, cuma cukuplah salah satu di antara 3 itu ibu bapak punya pelajari supaya apa? Supaya punya modal kosakata, supaya punya latihan-latihan yang sifatnya itu aplikatif. Itu penting. Sehingga nanti apa yang tadi ditanyakan itu semakin lama bisa hilang. Kalau sudah punya dan terbiasa dengan model gaya bahasa Arab, itu ibu bapak, percaya deh, begitu nanti belajar nahwu, insya Allah itu akan jauh lebih mudah. Jadi orang yang belajar nahwu, setelah dia punya bekal yang memadai dari bahasa Arab secara umum, itu insya Allah hasilnya jauh lebih baik ketimbang orang yang belajar bahasa Arab pertama kali dengan nahwu. Beda. Makanya nanti, ini saya saran aja. Kalau ibu bapak sudah pernah belajar buku-buku tadi, salah satu deh, nggak usah semuanya, salah satu. Pilih yang kira-kiranya mana ibu bapak nyaman, suka, enak. Dan di YouTube banyak tuh rekamannya. Silakan ibu bapak pilih. Nah, coba setelah ikut selesai satu buku, terus belajar nahwu. Nanti kelihatan deh. Perbedaannya sangat terlihat. Kenapa? Sudah punya modalnya luar biasa. Sudah punya latar belakang yang bagus dari segi bahasa.
Karena itu penting, Ibu Bapak. Bahasa itu bukan sekedar nahwu, bukan sekedar sort, tapi bagaimana kita menggunakan bahasa itu sendiri, itu yang penting. Jadi nasihatnya tadi satu, Ibu harus banyak jam terbang. Yang kedua, terus belajar nahwu sampai nanti betul-betul bisa memahami, tapi nahwu jangan hanya teori saja, tapi disertai dengan praktek. Nah, kalau Ibu dan Bapak-Bapak belajar buku-buku yang tadi, yang saya sebutkan tadi itu, kadang-kadang gini, misalkan kayak sekarang ya, contoh, udah belajar maf'ulun bih. Nanti mungkin di buku-buku itu akan ada ketemu konsep, wah ini kayaknya maf'ul bih. Jadi sekaligus praktek gitu antara keduanya. Ya. Jadi mungkin tuh jawabannya Ibu. Kalau yang selain dari itu saya nggak tahu. Karena lagi-lagi kembali ke jam terbang. Dan nanti saya kasih sedikit beberapa yang bisa kita kasih tahu. Kayak maf'il nih, contohnya gini. Biasanya maf'ulun fi, dharfu zaman atau dharfu makan, itu jawaban dari pertanyaan aina dan mata. Jadi aina di mana? Misalkan contohnya di sini, aina jalast, di mana kamu duduk? Jawabannya jalastu kharijad dar. Atau mata jit, kapan kamu datang? Jitu masa, saya datang sore hari. Ini maf'ulun fi. Jadi ketika nanti ibu bapak menemukan kalimat, lihat ini bisa nggak ya sebagai jawaban dari dharfu zaman, bisa nggak ya dia sebagai jawaban dari aina atau mata? Kalau dia bisa, berarti dia kalau tidak masuk kategori dharfu zaman, dia dharfu makan. Lalu satu lagi, yang maf'ulun lah atau maf'ulun li ajli, dia bisa sebagai jawaban dari pertanyaan limada. Contohnya ini, limada zurtuk? Kenapa saya mengunjungi kamu? Ya, zurtu ikraman lak. Jadi dia jawaban dari pertanyaan limada. Nah, selain dari itu, ya kembali kita semakin sering kita berinteraksi dengan buku-buku bahasa Arab yang berlatih. Soal yang berikutnya, Bu, yang kedua. Ya, Ustaz izin. Yang kelima ada namanya al-maf'ulu al-mutlaq. Nah, di situ kan dia pakai masdar daripada fiilnya yang di depan seperti dorobtu, zaidan, dorban. Apakah dia polanya harus seperti itu terus, Ustadz? Misalnya doroba harus belakangnya berarti dorban. Kemudian sakrom. Maksudnya harus itu bagaimana, Bu? Maksudnya polanya kayak dorobtu, terus ininya masdarnya harus ikut juga jadi dorban gitu. Akroma, terus jadi ikroman gitu. Jadi apakah kegunaan masdar ini memang untuk maf'ul mutlak begitu, Ustaz? Iya. Nah, ini pertanyaan juga bagus. Apakah setiap masdar pasti maf'ul mutlak? Dan apakah maf'ul mutlak itu pasti masdar? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Sekarang saya tanya satu-satu. Bagi yang mau jawab aja. Yang belum tahu, didengarkan dulu. Apakah setiap masdar pasti menjadi maf'ul mutlak? Yang mau jawab angkat tangan. Tidak salah. Tidak selalu. Betul. Karena masdar kadang tidak jadi maf'ul mutlak. Ya, contohnya apa? Al-qira'ah. Al-qira'atu mufidah. Membaca itu bermanfaat. Coba kata nasr, artinya kan pertolongan. Ada nggak surat An-Nasr? Ada. Ada. Apa ayat pertamanya, Ibu Bapak? Sumpah, wal asr. Enggak. Apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Nah, idza jaa nasrullah. Nasrullah.
Nasr itu masdar, tapi di situ tidak dipakai sebagai maf'ul mutlak. Jadi tidak setiap masdar otomatis dia maf'ul mutlak. Ini poin satu. Poin yang kedua, apakah setiap maf'ul mutlak itu berasal dari masdar? Jawabannya iya. Jadi tidak mungkin ada maf'ul mutlak yang tidak berasal dari masdar. Makanya ibu bapak harus hafalkan masdar kalau supaya apa? Bisa buat maf'ul mutlak. Dan juga bisa membuat maf'ul li ajli. Nah, ini juga penting. Jadi maf'ul li ajli dan maf'ul mutlak itu keduanya berasal dari masdar. Harus dari masdar. Ya. Jadi itu jawabannya yang tadi ditanyakan. Maka harus seperti ini. Terus dari masdar yang dibuat untuk maf'ul. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Nah, sebagai contoh, ini kan beliau ini kasih contohnya yang berbeda-beda ya, beragam-ragam. Mungkin kita bisa buat contoh di sini nih, misalkan dari kata yang sama aja. Misalkan kata apa? Ahmad Darsan. Kedua, kataba Ahmadu Darsan Masaan Kharijad Dar. Dan yang ketiga, kataba Ahmadu Darsan Hubban lil ilm. Dan yang keempat, kataba Ahmad wal qamar. Dan yang terakhir,
Nah, ini contohnya. Nah, kita sengaja buat begini supaya lebih mudah untuk dipahami. Ya, jadi sedikit dan dikutip berbeda sama beliau penulis. Karena lebih baik kita buat dengan model yang sama supaya memudahkan orang yang belajar. Apalagi hal tersebut memungkinkan. Ya. Karena kalau dia sudah tahu dan sudah paham konsep, nanti mau digonta-ganti dengan banyak contoh nggak ada masalah. Dia akan ngerti. Tapi paling tidak untuk hal-hal dasar pertama kali dia memahami pelajaran, diupayakan selagi bisa disamakan contoh-contohnya, itu dilakukan. Nah, sekarang kita lihat. Kata Ahmadu darsan. Mana isim yang mansub di sini, Bu Bapak? Darsan. 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 Baik, kita tandai dulu ya. Darsan. Nomor 1. Nomor 2. Kata Ahmadu darsan masaan kharijad dar. Mana yang mansub? Darsan. Masaan. Darsan Masaan masaan kharijad. kharijad. Baik. Thalatha. Kata Ahmadu darsan hubban lil ilm. Mana yang mansub? Darsan 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 hubban. sama hubban. Baik. 4. Yang keempat kata Ahmadu darsan wal qamara. Mana yang mansub? Darsan Wal qamar. Wal qamar. Baik. Terakhir kata Ahmadu darsan kitabatan. Darsan Kitabatan. kitabatan. Baik. Lihat ke nomor 1. Ahmad telah menulis pelajaran. Jadi pelajaran itu dikenai perbuatan menulis. Berarti dia apa nih? Contoh untuk apa Ibu Bapak? Maf'ulun bih. Maf'ulun. Ya, dia berarti contoh untuk maf'ulun bih. Sekarang yang kedua, kata Ahmadu darsan masaan. Kharijad dar. Jadi Ahmad itu menulis pelajaran pada sore hari di luar rumah. Nah, sekarang masaan dan kharija ini contoh untuk apa Ibu Bapak? Maf'ulun fi. Maf'ulun fi atau zarf makan. Zaman dzarf makan. Saya izin tulis maf'ulun fi ya supaya singkat aja. Tapi boleh Ibu Bapak lengkapi zarfu zaman, zarfu makan. Sekarang kata Ahmadu darsan hubban lil ilm. Ahmad menulis pelajaran karena cinta dengan ilmu, cinta ilmu. Ini kira-kira apa ini? Al-maf'ul Li ajli. Maf'ulun Li lahu. ajli. Ya, li ajli atau lahu atau min ajli. Sekarang kata Ahmad darsan wal qamar. Ahmad nulis pelajaran barengan sama rembulan. Apa kira-kira? Ma'ah. Ya. Ma'ah. Terakhir kata Ahmad darsan kitabatan. Ahmad itu benar-benar nulis pelajaran. Berarti apa di sini? maf'ul mutlaq. Ya. Maf'ul mutlaq. Mutlak. Ini ya. Hubban, qamar, kitabatan. Jadi kalau yang ini masaan, ini bisa sebagai jawaban dari pertanyaan apa? Mata. Kapan? Kemudian kharija bisa sebagai jawaban dari pertanyaan Aina. aina. Kemudian ini kata Ahmadu darsan hubban lil ilm. Dia bisa sebagai jawaban dari pertanyaan apa? Lima. Jadi kenapa kamu menulis pelajaran? Nah, jawabannya karena cinta ilmu.
5. Ya, dan lihat maf'ul ma'ah, jangan lupa harus ada huruf Wow. apa? Wow ma'iyah. Ini, wawul ma'iyah. Dan jangan lupa juga maf'ul mutlak harus berasal dari apa? Masdar. Masdar. Dan juga maf'ul li ajli harus berasal dari apa? Masdar. Masdar. Masdar juga. Cuma bedanya maf'ul li ajli itu sifatnya abstrak. Nggak bisa dilihat. Cinta bisa dilihat nggak ibu bapak? Tidak. Nggak bisa. Penghormatan bisa dilihat nggak? Tidak. Takut bisa dilihat nggak? Tidak. Jadi bisa misalnya gini, kata Ahmadu darsan khaufan minal muallim. Jadi Ahmad itu nulis pelajaran kenapa? Takut sama guru. Gitu. Khauf, takut bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Jadi di antara yang membedakan antara maf'ulun lah dengan maf'ulun mutlak, kan keduanya sama-sama masdar, iya. Beda ya maf'ulun lah itu sifatnya abstrak, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba dengan panca indera. Tapi kalau maf'ul mutlak itu beda. Ya, dia bisa berasal dari masdar yang abstrak ataupun yang tidak abstrak. Boleh. Jadi misalkan khafa Ahmadu khaufan. Ahmad tuh benar-benar takut. Jadi maf'ul mutlak itu umum Ibu Bapak. Boleh yang masdarnya sifatnya abstrak atau konkret, bebas. Tapi kalau maf'ulun lah itu wajib yang sifatnya abstrak. Itu. Baik. Semoga dipahami ini. Kita sengaja buat contoh yang seperti ini supaya lebih gampang karena yang beliau kasih contoh itu kalimatnya beda-beda. Tapi mudah-mudahan dengan begini kita bisa lebih simple. Jadi Ibu Bapak coba lihat ya betapa pembahasan isim yang mansub itu luas. Tapi dengan semakin sering latihan nanti kita bisa membedakan ini sebagai maf'ulun bih. Ini sebagai ini. Dan nggak mesti harus hanya dalam satu kalimat satu isim mansub, tidak. Contohnya kalimat nomor 2 itu. Isim mansubnya ada berapa Ibu Bapak? Ya, kalimat nomor 2 ini. 3. Ada 3. Ada 3, boleh. Jadi nggak ada karasan harus 1 aja, enggak. Boleh berapa? Ya bebas sesuai kebutuhan. Sesuai butuhnya kita berapa ya silahkan aja. Boleh. Ya, boleh nggak digabung semua? Boleh aja. Kata Ahmadu darsan. Hubban lil gini kata Ahmadu darsan wal qamara hubban lil ilmi masaan kharijad dari kitabatan. Udah gabung semua tuh. Maf'ul al-mafa'ilul khamsah dijadikan satu dalam sebuah kalimat, boleh nggak? Boleh. Kalau memang dibutuhkan silakan. Ya. Baik. Ada pertanyaan Ibu Bapak sebelum ditutup? Iya Ustadz, kalau menggabung yang barusan itu, apakah ada urutan yang mana didahulukan Ustadz? Enggak, bebas. Bebas. Oh, baik Ustadz. Bebas. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini Ibu Bapak. Saya mohon maaf tadi pagi belum bisa belajar dan nanti malam saya juga ternyata ada acara. Jadi hari ini kita cukupkan sampai ini saja. Nanti tapi nggak usah khawatir nanti kalau ada sesi-sesi yang memang kita butuhkan ada sesi tambahan ya kita tambah di waktu lain. Tapi kita upayakan mudah-mudahan besok bisa selesai. Kalau besok belum selesai nggak usah khawatir Ibu Bapak. Kita cari waktu lain di luar setelah libur Lebaran Haji ya. Penting kita bisa selesai bukunya dan nggak cepat-cepat. Karena saya khawatir kalau kadang menyelesaikan buku itu bisa cepat Ibu Bapak. Cuma saya inginnya Ibu Bapak itu selesai buku, lalu paham konsepnya. Jadi tidak hanya sekedar selesai, tapi betul-betul bisa dipahami. Jadi kita ketemu lagi insya Allah besok pagi. Terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu Bapak dan teman-teman semuanya yang belum bisa hadir. Silakan dimaksimalkan rekaman yang ada untuk bisa mengajar teman-teman yang sudah hadir.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wafaqakumullah wa baraka fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya Ustaz, jazakumullah.